full video sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Jami An-Nikmah Kampung Melayu Sungai Panas Kota Batam pada tanggal 9 April 2024. Yuk kita ikutin suasananya mulai dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Misna Ali and Family Channel mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. A few moments later. Suasana menjelang sholat Id dan tata cara sholat Id di Masjid Jami An-Nikmah Kampung Melayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau dulu bagi kosong depan itu dirapatkan Pak barisannya karena cuaca kurang bagus, kita bisa diisi satu. Tolong di maju-maju dirapatkan sapnya. Ya di atas ibu dirapatkan sapnya ya, karena cuaca kurang bagus takut nanti hujan. Ya. Maju-maju terus kosong empat. Kosong mana? Silakan diisi. Ini. Sudah di belakang mana lagi? Karena cuaca kurang bagus, mungkin sholatnya kita percepat. Salatnya sholat Idul Fitri ini sudah dilambat dikit, oleh ulama sudah dicepat dikit. Jadi saya minta yang agak kosong di sisi mana, biar rapat. Nanti kalau pendidikan kosong juga ya. Tempat pendidikan yang masih kosong silakan diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini tanggal 10 April 2024 bersamaan dengan 1 Syawal 1445 Hijriah, kita yang mulia Masjid Jami An-Nikmah Kampung Melayu Sungai Panas dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah, merayakan hari kemenangan bagi kaum muslimin dan muslimat yang telah melaksanakan ibadah puasa sebulan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita jalankan sebulan penuh, mulai dari ibadah qiyamul lail dan di siang malam harinya, yang Ramadan yang kita laksanakan ibadah puasa dan ibadah yang lain, Siapa dipanggil itu? diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, jemaah salat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang saya hormati.
nama pengurus Masjid Jami An-Nikmah Rapatin dikit, rapatin itu ada yang mau mengucapkan masuk. selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Lewat sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah. Ada dua bisa Ibu, depan banget. Kemudian kami atas nama pengurus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kemudian yang kedua, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Itu satu lagi. Karena sholat hari raya Idul Fitri ini yang kita laksanakan hanya satu tahun sekali. Satu lagi, Ya, satu sini. mungkin ada yang lupa atau kurang ingat atau belum tahu, perlu kami sampaikan kafiat-kafiat. Walaupun ini hanya sunat muakkad, Nggak ada yang ya, walaupun ini sunat muakkad. Yang pertama niatnya, kalau dalam keadaan berbahasa Arab, salli sunnat al-Idul Fitri raka'ataini makmuman. Kalau kita makmum, kalau kita imaman lillahi ta'ala. Atau boleh ditambah mustaqbilan qiblat. Ya, usalli sunnat al-Idul Fitri raka'ataini mustaqbilan qiblati makmuman lillahi ta'ala. Aku lihat sholat sunat hari raya Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita takbir Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram kita membaca doa kita, ya, yang Bapak hafal. Setelah selesai doa kita disunahkan untuk takbir 7 kali. Setelah selesai sholat, setelah selesai doa kita takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Di antara takbir 7 kali itu kita disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar Allahumma ghfirli warhamni. Ditambah, ya, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar rabbil firli warhamni. Atau Allahumma ghfirli warhamni. Ya Allah, ampuni dosaku dan kasihani maaf. Itu sebanyak 7 kali. Ya, takbiratul ihram untuk rakaat pertama sebanyak 1 kali, kemudian setelah itu 7 kali. Di antara takbir 7 kali itu kita baca subhanallah seperti tadi. Setelah itu baca Al-Fatihah, kita baca surah Al-Imam, kemudian bangkit lagi. Rakaat yang kedua kita takbir sebanyak 5 kali. Untuk rakaat kedua kita kembali takbir sebanyak 5 kali. Di antara takbir yang 5 kali itu kita juga disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditambah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu Al-Fatihah. Setelah selesai sholat, kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Ya, jangan pergi. Ya, jangan pergi setelah selesai sholat. Ya, sampai selesai nanti khotib turun dari mimbar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مالك يوم الدين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Alhamdulillah alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum ala taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Mulai kemarin di seluruh dunia, khususnya Indonesia, semua umat Islam, khususnya yang beriman, mengumandangkan takbir, tasbih, dan tahmid. Tiada lain memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah lah yang maha suci. Semua Allah karunia itu untuk kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat hari yang sangat mahal sekali, dan itu ternyata di seluruh dunia. Pagi ini kita disirami air hujan. Insya Allah ini hujan penuh keberkahan, keselamatan untuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang singkat ini, Khatib ingin menyampaikan tentang komitmen membangun ibadah Ramadan. Para jamaah, kita semua tahu mengapa syariat puasa itu diperintahkan Allah kepada kita. Tujuan utamanya adalah agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Kita insya Allah rata-rata hafal surat Al-Baqarah ayat 83. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita ditanya untuk apa kita puasa, jawabannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Berdasarkan pengertian dari firman Allah ini, ternyata puasa ini hanya bulan latihan. Target sesungguhnya adalah di luar Ramadan, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, pada bulan puasa ini kita dilatih 3 hal. Yang pertama, kita dilatih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan hablum minallah. Caranya adalah kita diberitakan sholat 5 waktu di masjid, sholat tarawih, witir, tahajud, duha, dan sholat-sholat sunnah lain. Kita juga dianjurkan selalu membaca Al-Quran, membaca kalimat tasbih, tahmid, yang diajarkan untuk berbuat kebaikan. Para jamaah rahimakumullah,
bantulah orang lain itu dengan sejumlah harta kita. Kalau kita harta pas-pasan tapi badan kita sehat, bantulah orang lain itu, ringankan beban orang lain itu dengan tenaga kita, dengan visi kita, misalnya gotong royong atau membantu dalam bentuk lain. Kalau kita uang tidak punya, badan pun sakit-sakitan, bagaimana cara kita membantu orang lain? Bisa dengan ilmu pengetahuan. Kita mungkin punya ilmu, bisa punya ini, punya itu, ajari orang lain, bisa nyetir mobil, buat bakso, buat tekuan, atau apa saja, itu sama dengan berbuat kebaikan. Pengetahuan juga bisa. Harta tak punya, badan sehat kurang, ilmu pun kita tak punya. Bagaimana cara membantu orang? Cara membantu orang berikutnya bisa dengan doa. Karena terlalu banyak di antara kita yang pandai berdoa tapi malas sekali mendoakan orang lain. Jangankan orang lain, kadang mendoakan diri sendiri pun sudah tak mau lagi. Apalagi orang itu adalah orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak kita, adik-beradik kita yang satu kampung dalam kita. Kadang-kadang kita pun malas berdoa. Tentu orang tua kita, guru kita, umat muslimin dan muslimat. Kalaupun untuk mendoa pun kita tak sanggup, bagaimana cara berbuat kepada orang lain? Diam, jangan banyak ngomong, diam saja. Karena membantu orang lain itu ternyata bisa dengan cara diam. Intinya para jemaah, tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itulah tidak diajarkan selama bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi orang bertakwa ini, Allah ajarkan kepada kita untuk senantiasa sabar. Bukankah kita puasa? Salah satunya adalah agar kita sabar. Karena puasa itu kalau menurut Indonesia, bahasa Indonesia ya, artinya menahan. Kita diajarkan oleh Rasulullah, kalau diajar ibu, diajar marah, jawab saya sedang puasa. Jadi para jamaah rahimakumullah, berdasarkan ini dapat kita simpulkan kalau di antara kita ada yang belum tahu seperti apa sih bentuk orang bertakwa itu, modelnya, contohnya, yang menyatu dalam dirinya tiga hal tadi. Yang pertama, dia dengan Allah baik, rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, rajin ke masjid, sholatnya gak putus-putus, mulutnya hanya untuk kalimat-kalimat yang baik. Itu satu. Yang kedua, rajin membantu orang. Jadi orang yang meringankan beban orang lain dengan berbagai macam cara. Itu adalah gambaran orang yang bertakwa. Yang ketiga, orangnya penyabar, sejuk, tidak mudah marah, tidak mudah emosional. Para jamaah rahimakumullah, wujud sabar itu ada dua. Yang pertama, ketika kita ditimpa musibah, tidak galau, tidak sedih berlebihan. Yang kedua, tindakan kita tidak merugikan orang lain, tidak memukul orang, tidak berkata-kata yang tidak baik. Tentu ini di dunia sosial maupun dunia nyata. Makanya para pemuda, mudah-mudahan kita selama Ramadan kemarin telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiga hal tadi: berbuat baik dengan Allah, hablum minallah, berbuat baik dengan sesama manusia, yang ketiga orangnya sabar. Dan kita insya Allah yakin puasa itu akan menyatukan ketiga hal ini. Kemudian para jamaah Allah yang terakhir, puasa kita juga diajarkan selalu membangun kebersamaan di antara kita sesama keluarga. Membangun keluarga sakinah salah satunya adalah sering bersama. Kita lihat saja misalnya dalam bulan Ramadan, harapan kita teruskan. Istri semangat masak, suami juga semangat memakan masakan istri. Bahkan kalau kita tidak makan di rumah, dalam artian tidak buka di rumah, itu kita telepon istri kita, maaf aku pas buka di luar karena diajak bermain.
Alangkah indahnya kalau kita rumah tangga para jamaah rahimahullah seperti itu terus selesai Ramadan nanti, sebagaimana keluarga di kampung-kampung. Loh, kita ini kadang-kadang di era modern, istri sudah masak, suami tidak makan. Kadang suami mau makan, istri tidak masak. Maka tidak heran walaupun menikah dasarnya cinta banyak yang cerai. Kemudian yang terakhir para jamaah rahimahullah, era Ramadan ini kemarin kita diajarkan saling komunikasi dengan keluarga kita. Harapan kita, keluarga kita dimanapun berada selalu menunggu kehadiran kita, jangan nunggu bulan puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat mengerti dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala وسلم رضي الله تبارك وتعالى بصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah ya ihsani wa syukru ala taufiqi bittami asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila al-ibadah. Allah ta'ala sayyidina Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa atiihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian, kalau kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan keluarga kita yang telah mendahului kita ditempatkan berada di surga. Amin. Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allah kabir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala khair minal awal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma tabarak qabla al-maut wa rahmatan lil maut. Allahumma hawil ala nabi syafaatil maut. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi ini kami semua yang ada di sini ya Allah, mudah-mudahan musibah yang terjadi di Palestina, mereka adalah meskipun beda negara dengan kami ya Allah, beda bangsa dengan kami ya Allah, tapi mereka adalah saudara kami. Berikanlah kekuatan kepada umat muslim Palestina ya Allah, untuk senantiasa mempertahankan jiwanya, mempertahankan akidahnya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kekuatan negara Islam di dunia ya Allah, agar senantiasa peduli dan membantu penderitaan saudara kita di sana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, musibah yang selalu datang silih berganti menghantam Indonesia ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan semua itu adalah peringatan dan kesadaran kepada bangsa Indonesia ya Allah, agar senantiasa menjaga lingkungan dan berdoa beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan istri kami yang solehah ya Allah, jadikan suami kami yang soleh ya Allah, anak-anak kami jadikanlah yang berguna bangsa dan agama ya Allah. Bagi anak kami yang bisa menyenangkan orang tua ya Allah, bagi anak kami yang bisa memberi manfaat kepada orang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
Jangan wafatkan dulu kami ya Allah sebelum kami tuntas melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jangan tuntaskan dulu kami orang tua, jangan wafatkan dulu kami orang tua ya Allah sebelum anak kami pasti menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada orang tua kami ya Allah yang ada di kampung halaman, kami tidak sempat bersalaman dengan mereka ya Allah, kami tidak sempat bersilaturahmi langsung kepada mereka ya Allah, tapi kami mohon kepada ya Allah, pada orang tua kami dan keluarga kami, berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka keberkahan, kebahagiaan, panjang umur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada suatu saat nanti ya Allah berikan kepada kami kesempatan bersilaturahmi dengan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan juga kepada kami rezeki yang cukup ya Allah. Pada kami ya Allah, nanti kami akan bercita-cita menghajikan orang tua kami ya Allah, akan berhewan kurban atas nama orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah, jangan siksa ya Allah. Bukankah doa anak kepada orang tua kau abulkan? Kabulkan permohonan kami kepada ya Allah. Jangan siksa orang tua kami ya Allah. Tempatkan hari ini dalam taman-taman surga ya Allah. Rindu kami ya Allah dengan mereka. Suatu saat berjumpakan lagi kami dengan orang tua kami ya Allah. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Misna Ali and Family Channel mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri itu adalah momen di mana juga kita akan saling memaafkan dan saling meminta maaf, dan ini adalah momen bahagia itu setelah sholat Id kita saling memaafkan. Ikutin kami dalam silaturahmi dan saling memaafkan setelah sholat Id di Masjid Jami An-Nimah, Kampung Melayu, Kota Batam. Salam nak.
Naik apa? Tuh dijemput Ati nggak? Oh, dijemput. Oh ya teman-teman, tadi tuh pas kita sholat id itu hujan deras. Begitu mulai takbir hujannya mulai turun deras ya teman-teman. Beberapa jamaah yang tidak bisa kena hujan, ada juga yang mungkin batal sholatnya, dan tetapi tetap bertahan itu juga banyak ya teman-teman. Semoga semua itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak ini adalah air hujan dari sungai Firdaus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, semoga saja keimanan yang diuji ini adalah iman-iman yang kuat. Dan setelah sholat id selesai, hujan pun mulai reda. Itu deras banget kan teman-teman, lihat, bisa lihat ya, hujannya itu benar-benar deras. Baru kali ini selama saya di Batam hampir 30 tahun itu hujan deras. Sholat di Kampung Melayu itu sudah hampir 25 tahun ya teman-teman. Nah, kemudian setelah hujannya itu reda, kita mau pulang selesai khutbah dan salam-salaman itu hujannya mulai reda, dan kita masih ambil dululah video sebentar, foto sebentar gitu ya sama anak-anak sebelum pulang. Rencananya itu nggak taunya itu hujannya mulai lagi guys. Hujannya itu udah mulai itu ya, rintik-rintik sedikit. Nah, agak deras pokoknya. Kita itu masih ambil momen dulu mau pulang gitu ya. Gak taunya bukannya tambah reda teman-teman, malah tambah deras lagi ya. Udahlah, akhirnya kita bertahan dulu, tinggal bertiga sama anak-anak remaja masjid yang hari itu juga masih beres-beresin. Kita ada video selanjutnya. Kami Misna Ali and Family Channel mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pertama dalam sejarah ya, selama 25 tahun terakhir saya Idul Adha maupun Idul Fitri di kota ini terjadi hujan deras banget saat sholat Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Sebuah kenikmatan memang, tapi kasihan juga sama yang di luar. Ada yang batal sholat kayaknya, tapi ada juga yang lanjut sholat seperti video saya sebelumnya. Dan ini suasana setelah sholat id itu masih gerimisnya itu lumayan masih kuat ya teman-teman, sehingga kita tuh nggak pulang duluan karena saya nggak mau, karena kita berangkatnya itu naik motor, jadi saya nggak mau kena hujan. Saya bilang kan ya udah kita nunggu dulu, tinggal saya dan anak saya aja bertiga, selebihnya itu tinggal remaja masjid, mereka yang bersih-bersih, mereka yang lipatin tenda. Nah ini tuh tadi tempatnya sholat id, selain di dalam masjid ya teman-teman, ini tuh biasanya memang tempat tambahan untuk yang sholat id, tapi karena hujannya itu deras banget, ada memang yang masih lanjut dan ada yang berhenti saat sholat. Tapi apapun itu, semoga semua itu adalah sebuah kenikmatan dan sesuatu yang Allah berikan keringanan bagi yang gak sholat, karena ini memang sholat sunat. Dan semoga yang melanjutkan sholatnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita liatin anak-anak itu ya, semangat beres-beres itu, iya, itulah generasi muda masa depan Kampung Melayu. Semoga mereka adalah generasi terbaik negeri ini, dan semoga mereka akan selalu mencintai masjid, berada di masjid untuk terus melanjutkan semua kegiatan di masjid. Mereka adalah tenaga-tenaga ahli kelak di masa depan yang tetap berorientasi ke masjidnya, tetap merindukan masjid sebagai tempat mereka kembali untuk pertama kalinya dan melakukan ibadah-ibadah lainnya di masjid. Tetaplah menjadi baik dan berlaku baik. Batam hujan guys, Batam hujan, kita terkurung masih di sini. Gimana di tempat kalian guys? Apakah hujan juga? Di sini masih hujan deras ya guys. Kembali hujan lagi gitu. Kita mau pulang, hujannya tambah deras. Ya udahlah, kita masih nunggu cukup lama ya. Akhirnya sampai itu, ini tuh hujannya itu makin deras, jadi motornya itu dipinggirin dulu ke tempat parkir yang benar ya teman-teman, karena memang hujannya mulai mau deras lagi. Ya udahlah, anak-anak itu namanya juga anak-anak, tetap kuat dengan hujannya, mereka tetap semangat lari-lari kejar-kejaran, yang ngelipat sajadah ngelipat terpalnya dan
Ini kita sudah mau siap-siap juga mau pulang, tapi tetap aja masih hujan. Akhirnya saya tuh ya udahlah, saya ambilin video mereka yang memang asik banget, semangat. Sampai di sini, terima kasih dari Batam. Wassalamualaikum. Sahabat saya dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti kami. Semoga semua yang kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah sholat Id 1445 Hijriah ini menjadi amal ibadah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih dari Batam Kepulauan Riau. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.